Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kali ini dengan judul Non-Clause untuk memenuhi mata kuliah aplikasi bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Vivi Fitriani MPD. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Itu yang pertama, saya sendiri Imam Hafiz Zikri sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Dina Alfareza sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu ada Novita Hasibuan sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu ada Romi Firmansyah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai dalam diskusi kali ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama, pengertian non-clause. Non-clause adalah klausa dependent atau dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Non-clause dapat berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, and subject complement, serta dapat digantikan dengan pronoun it. Dependent clause merupakan sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Karena dependent clause tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap meskipun dia memiliki subjek dan kata kerja. Yang kedua yaitu fungsi noun clause. Noun clause dapat digunakan sebagai 1. Subject of verb, 2. Subject of complement, 3. Object of verb, 4. Object of preposition, and yang kelima adjective complement. Yang C yaitu rumus noun clause. Noun clause dapat diawali oleh noun clause markers atau subordinator berupa question word if atau if or whether and that. Untuk lebih jelasnya, mari lihat rumus penggunaan noun clause di berikut ini. Yang pertama yaitu question word. Yang digunakan pada noun clause ini yaitu what, ever, what time, kind, day. Yang ketiga who, ever, was, whom, which, where, when, and how. Yaitu if, whether. Biasanya if atau whether digunakan untuk kalimat jawaban dari pertanyaan yes no question atau bentuk reverted speech dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu that. Biasanya that clause atau mental activity berikut daftar verb pada main clause yang biasanya diikuti that clause. Pertama, assume, believe, discover, dream, choose, hear, hope. Yang D, contoh kalimat question word. Pertama, what she cooked was delicious. Kedua, I went to know how he was in real. Yang ketiga, there's no reward for however finished phrase. Yang keempat, a list carefully to what she said. Yang kelima, the girl comes from where many people live in poverty. Yang if whether, where does Andy live? I wonder if he lives in West Jakarta. Does Andy live on Banana Street? I don't know if he lives on Pisang Street or not. Yang kedua, I don't know whether
or not. He leaves Banana Street. Kemudian that. Pertama, that today is his birthday is not drink. I think that the group will arrive in a hall. Many people had profit that we made hot was ineffective. Diana believed that her head will be hellfire. That fetch is worth more than 100 million people if in the 10 largest city in the world. We were worried that she could recover from divorce. Kemudian word order pada noun clause. Can we imagine how old they is? Will you explain where you went? I can make that the main side. No, Knauhaus chocolate was in the table. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu resude noun clause. Hanya noun clause dengan subordinator that yang dapat direduksi. Namun, tidak ada that clause yang berada di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya itu yang pertama, I hope that he is doing well. Untuk contoh kedua, my dream is that people will find a way to connect with the poor. Untuk selanjutnya, tense pada noun clause. Tense pada noun clause dan main clause mungkin seringkali berbeda. Di bawah ini merupakan penjelasan kombinasi contoh kalimat. Untuk present tense plus future tense, untuk contoh pertama, I hope that the trip will be fun and unforgettable. Jika action atau state pada noun clause dilakukan atau terjadi kemudian. Contoh kedua, many dreams that solar energy will fully replace fossil fuels. Jika reaction atau state masih diprediksi akan terjadi di masa depan. Untuk present tense plus present tense, contoh pertama, I guess that she is sleeping in the library now. Jika action atau state pada noun clause dilakukan atau terjadi pada saat yang bersamaan dengan main clause. Untuk contoh kedua, we know that Atlantic salmon migrate to the ocean feed and grow. Jika merupakan kebenaran umum atau fakta. Untuk present tense plus past tense, contohnya itu I think that the bread was baked 3 days ago. Jika action atau state telah dilakukan terjadi sebelum action atau state pada keluasa utama. Untuk past tense plus future tense, contohnya the scientists believe that the tree will be a cure for HIV. Jika action atau state pada noun clause masih diprediksi akan terjadi di masa depan. Untuk past tense and present tense, contohnya yang pertama, I discovered that creating a website is not easy. Jika action atau state dilakukan sampai sekarang. Untuk contoh kedua, the children learned that the air is not square. Jika action atau state jika merupakan kebenaran umum atau fakta. Untuk past tense plus past future, the class assumed that the teacher will be late. Jika action atau state dilakukan atau terjadi kemudian. Selanjutnya untuk past tense plus past tense, contohnya itu
She supposed that her friends was walking to the post office. Jika action atau state dilakukan secara bersamaan dengan action atau state pada klausa utama. Untuk past tense plus past perfect. Contohnya, he heard that you had written a book. Jika action atau state pada non clause telah dilakukan atau terjadi sebelum action atau state pada main clause. Baik, sekian, terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 2. Kalau kami ada salah, kami memohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.